Hai, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi bersama saya, Ronald Surapraja dalam Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Seperti biasa, kami akan berbincang mengenai dunia kesehatan bersama solusinya. Solusinya adalah teknologi. Teknologi seperti apa? Sabar, saya mau ngobrol dulu nih sama Mbak Lula. Apa kabar Mbak Lula? Baik, alhamdulillah Kang. Iya, Mas Boyka apa kabar? Baik, sehat. Sebelum ngobrol saya mau nanya dulu nih ya. Kalau soal timbangan, berat badan, milih berat atau ringan? Ya ringan. Aku milih berat. Hah? Karena ya paling nggak tambah 1 kilo lah. Gitu. Ada lagi yang Iya. Bedanya berat lagi ya. sama perempuan, kalau perempuan pengen ringan. Mas iya. Boyka pengen agak beratan dikit ya. Agak beratan. Oke, soal timbangan. Kalau soal stroke, pengen berat, pengen ringan? Ih, nggak mau Dua-duanya kali. ngapain mau ringan mau berat itu kan udah menunjukkan bahwa Iya, sakit, sudah Mas. ada suatu proses penyakit yang berbahaya. Nah, ini jawaban yang benar. Ya, jadi ada anggapan nih di masyarakat, stroke ringan. Nggak apa-apa karena masih ada kata ringannya. Padahal stroke ringan jangan pernah dianggap sebagai sesuatu yang ringan. Ini bisa fatal, ini bisa mematikan. Seperti apa gambaran stroke ringan? Kita simak tayangan satu ini. Waspada gejala stroke ringan. Pada orang terkena stroke ringan, terjadi secara tiba-tiba dan serupa dengan gejala stroke pada umumnya. Pandangan kabur, hilang keseimbangan, sulit menelan, ditandai dengan selalu tersedak saat berusaha menelan, merasa pusing, sulit berkonsentrasi, terlihat linglung. Stroke ringan atau transient ischemic attack adalah serangan yang terjadi saat pasokan darah ke otak terganggu sesaat. Salah satu sisi mulut dan wajah terlihat turun. Lengan mengalami kelumpuhan atau kelemahan pada salah satu sisi tubuh. Sulit berkomunikasi dan memahami kata-kata orang lain. Serangan ini biasanya berlangsung singkat, hanya beberapa menit hingga beberapa jam, dan orang yang terkena akan pulih sempurna. Orang yang terkena serangan ini cenderung lebih berisiko untuk mengidap stroke dan serangan jantung di kemudian hari. Cegah stroke sebelum terlambat. Itu pemirsa, stroke ringan adalah stroke. Meskipun ada kata ringan di belakangnya, jangan pernah menganggap ringan stroke ringan. Betul kan? Betul, itu adalah penggunaan kata ringan yang salah gitu ya pemirsa ya. Karena pada dasarnya tidak ada yang ringan dari stroke. Betul, Ya. ya, Kalau ya. kemudian kita bedain kenapa disebut ringan, karena biasanya orang menganggap begini, gejala yang semua yang dia rasakan tiba-tiba dalam beberapa menit atau beberapa jam, itu gejalanya hilang, balik lagi normal seperti biasa. Orang berpikiran, nggak apa-apa dong kali ya, false alarm. Kan udah sembuh, Iya. udah nggak kerasa lagi. Exactly, padahal Gitu ya? ini sama sekali bedanya begini. Bedanya apa? Bedanya kalau yang stroke biasa, yang namanya penyumbatan tuh berhenti di situ. Sementara kalau yang stroke ringan itu yang katanya stroke ringan, itu sebetulnya sumbatannya terlepas lagi. Tapi proses sudah jalan sama. Ingat ya, semua stroke itu terjadi secara tiba-tiba. Tapi prosesnya tidak pernah tiba-tiba. Nah. Ada proses yang panjang yang melatar belakangi. Semua proses sudah jalan sampai di ujung kejadian stroke. Cuma dia Beruntung beruntung. aja si sumbatannya terlepas gitu ya? Betul. Oke. Jadi kalau kita mau tanya, ini penyebabnya apa gitu kan ya? Nah, sama ceritanya. Iya, penyebabnya itu pemirsa itu adalah darah yang kental. Oke. Ya, darah kental kok darah bisa kental? Ya, Iya. karena pola hidup kita tidak sehat, makan banyak gorengan, lemak, santan, ya kan. Kadang-kadang juga ada gula darah yang tidak kita ketahui, tiba-tiba sudah ketahuan di Tinggi ujung saja gitu tinggi ya. gula darahnya. Olahraga juga kurang, minum juga sedikit, Wow. tidur juga tidak Stres baik, tinggi stres lagi. juga tinggi. Betul. Itu semua penyebab daripada darah yang kental yang berakhir dengan Stroke tadi. Belum lagi kebiasaan tambahan yang tidak benar ya, seperti Merokok, minum tidurnya Polusi minuman juga. keras. polusi, tidurnya kurang Oke, gitu kan. berarti sebetulnya semua orang juga punya resiko stroke Yes. dong. Oh iya. Hal-hal tadi yang disebutkan kayaknya kita susah betul. susah Iya, betul, menghindari dong. Betul. Jadi kalau kita bilang semua orang punya resiko, punya. Kita sebenarnya dalam jalan proses yang jalan nih. Cuman kalau proses kita barangkali ini cepat banget nih, nggak bener banget hidupnya, cepat sampai ke sananya. Aduh. Iya, tapi kalau makanya kita kalau bilang stroke itu anak umur berapa ya yang kena ya? Yang 50, 60 atau yang 20, 30 bisa kena? Bisa Bisa sekarang. semua. Kita ngomongnya anak muda kena stroke itu bukan suatu hal yang aneh. Iya, ada loh. Sekarang udah banyak kasus yang itu kan. Jadi kita mesti berpikiran bahwa kita semua nih dalam proses tersebut, tinggal kita jaga. Terus berarti pola hidup sehat pegangan kita dong. Iya. Tetapi kadang-kadang kan Lula juga Kang Ronald kan pola hidup sehat itu susah ya. Saya sendiri nih sebagai orang yang
kadang-kadang sangat memperhatikan kesehatan tapi tetap aja nggak bisa 100%. Ya. Paling nyolong-nyolong masih lah, ya kan. Pengen makan gulai otak, pengen makan kambing, pengen itu kan masih Tapi kan masih ada ada. teknologi, Mas Boy. Nah itu dia. Kalau kita sudah susah, kita mikir dong. Kan semua juga masalah kesehatan kadang-kadang sebab oleh karena teknologi. Iya, juga. terkait sama teknologi. Iya. Dengan adanya teknologi itu, kita bisa juga terbantu supaya yang bolong-bolong tadi, yang kurang-kurang tadi bisa ditutupin, bisa Karena kita ditambelin. ngomonginnya darah, sebenarnya teknologi yang kita bicarakan sekarang ini adalah teknologi yang berhubungan sama darah, yaitu teknologi laser yang kemudian dipakai untuk kemudian merapikan kualitas darah kita. Yang ujungnya adalah gimana caranya darah kita nggak kental, sirkulasi ke seluruh tubuh itu lancar, darah tuh nggak ketinggian gula, nggak ketinggian kolesterol yang seperti itu. Sebegitu pentingnya kah darah buat kita? Jadi kalau misal darahnya nggak sehat, udah pasti bakal kejadian sesuatu aja gitu kan? Iya pasti. Pegangan kita pertama adalah darah. Padahal kalau ngomongin teknologi laser ya, orang lebih banyak tuh ngertinya adalah mengenai kecantikan, apa-apa gitu ya. Tapi juga sebetulnya mungkin kan, pemirsa harus tahu juga bahwa saya sendiri juga pernah mengalami pengobatan dengan teknologi laser. Pertama adalah untuk mata saya yang mau lepas retinanya, dan kedua memang untuk darah saya juga yang nggak sehat waktu itu kena hipertensi. jadi kami berdua ini termasuk orang-orang yang sudah menikmati teknologi laser untuk darah. Jadi kualitas darah ini ditingkatkan dengan menggunakan teknologi laser. Walaupun kalau ditanya sebetulnya keluhannya apa sih? Kadang-kadang nggak ada keluhannya. Nggak kerasa apa-apa. Nggak kerasa apa-apa. Tapi sebetulnya kita sudah numpukin proses yang jalannya ke ujung di tempat yang tidak menyenangkan tadi. Bisa stroke, bisa serangan jantung. Ya. Pemirsa, kami ini nggak mencoba untuk menakut-nakuti, enggak. Tapi memang soal kesehatan kita harus jujur sama diri kita. Iya. Anda harus tahu status kesehatan Anda seperti apa. Kalau Anda tutup-tutupi, hati-hati takutnya stroke lagi ngintip kita, gitu kan ya. Tapi tenang, ada teknologi laser yang bisa membantu memperbaiki kualitas darah kita sehingga kita bisa mencegah dan mengatasi stroke. Ya, kita akan kupas lagi mengenai teknologi laser buat darah ini setelah yang satu ini. Tetap bersama kami dalam Gue Healthy Cara Tepat Hidup Sehat. Pemirsa, kembali lagi dalam Gue Healthy, Cara Tepat Hidup Sehat. Jika Anda tadi mengikuti perbincangan kami sejak awal, Anda akan tahu bahwa yang namanya stroke ringan jangan pernah dianggap ringan. Meskipun ada kata ringan di belakangnya. Stroke ringan adalah stroke. Hanya beruntung saja, ya efeknya tidak permanen. Tapi di Gue Healthy ini selalu ada solusi. Namanya teknologi laser yang bisa membantu kita mencegah dan mengatasi serangan stroke, ya. Nah, teknologi laser ini sudah panjang perjalanannya dalam dunia kesehatan. Seperti apa perkembangannya? Kita simak tayangan yang satu ini. Dunia teknologi terus berkembang. Teknologi di bidang kesehatan pun juga terus mengalami kemajuan. Salah satunya teknologi laser. Sinar laser di bidang kesehatan telah digunakan sejak tahun 1960 yang diciptakan oleh Theodor Harold Maiman. Manfaat teknologi laser ini digunakan untuk rehab medik, estetika, dan teknologi laser pun pada awalnya berukuran besar. Namun saat ini dihadirkan dengan desain yang lebih portable agar dapat lebih memudahkan masyarakat untuk dapat digunakan di mana saja dan kapan saja. Manfaat teknologi laser yang portable saat ini dapat digunakan untuk membantu memperbaiki kualitas darah sehingga dapat mencegah gangguan kesehatan seperti stroke, jantung koroner, diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi. Sudah demikian panjang perjalanan teknologi laser dalam dunia kesehatan. Jadi memang sudah banyak digunakan. Kita juga kan biasanya ibu-ibu atau perempuan nih suka pakai buat kecantikan buat gitu flek kan ya. ya. Jadi teknologi laser yang sudah lebih dari 50 tahun ini, dulu mungkin teknologi laser yang khusus untuk darah ya harus menggunakan alat yang besar. Tapi sekarang kan menjadi lebih portable. Nah ini yang paling termutakhir, paling terkini yaitu adalah teknologi laser untuk darah. Karena darah itu yang paling penting. Kenapa? Karena dia menentukan nyawa kita. No, kayak gitu Mas Panji ya? Iya kan kualitas darah menentukan kualitas hidup. Dan sekarang ini saya membawa teknologi laser yang lebih portable tentu saja. Karena bisa digunakan nih pada pergelangan tangan kita nih. Jadi ini namanya adalah dokter laser. Dia adalah alat kesehatan yang ketika digunakan pada pergelangan tangan kita, nantinya sinar laser ini akan menyinari pembuluh darah kita. Sehingga akhirnya bisa masuk ke dalam darah kita, diserap oleh darah kita, dan kemudian didistribusikan ke seluruh tubuh kita. Supaya aliran darah yang lebih lancar. Kemudian dapat membantu juga mengencerkan darah dan membantu menguraikan gumpalan darah penyebab serangan stroke.
Nah, penyebab serangan stroke. Jadi gimana nih kerjanya si laser memperbaiki kualitas darah kita? Gitu loh, Mbak. Sebelum kita terangkan lebih jauh, kita lihat video tayang barangkali ya, supaya pemirsa di rumah bisa punya gambaran, oh seperti ini nih yang lagi dijelaskan gitu ya. Boleh, yuk kita saksikan dulu. Pada penderita jantung dan stroke, yang terjadi salah satunya adalah penyumbatan pembuluh darah. Karena itulah, pada penderita jantung dan stroke darah tidak boleh kental. Cara kerja sinar laser ini menghambat proses terjadinya agregasi trombosit dan fibrinolisis, sehingga dapat mencegah pembentukan gumpalan atau pembekuan darah. Intinya dengan kualitas darah yang baik, tidak kental, sirkulasi darah lancar ke seluruh organ tubuh, sehingga dapat terhindar dari serangan jantung dan stroke. Nah, kebayangan ya gambarannya tadi ya. Jadi sebetulnya darah itu dijaga sama teknologi laser supaya dia nggak kental. Nggak kental. Begitu ketemu ada gumpalan-gumpalan langsung diuraikan. Iya. Tadi ada nama-nama, ini nggak usah dihafal lah itu yang penting. Yang penting kita ngerti bahwa darah kita ini nih jadi nggak kental. Kita pokoknya nggak repot sama yang namanya darah kental. Sekarang banyak loh orang-orang yang darahnya memang kental. Dan itu adalah beresiko sekali nih. Kalau ngomongin serangan jantung, ngomongin stroke tadi beresiko sekali. Oh iya, Gangguan keperkasaan. oke boleh. Nah, karena kan darah ini adalah kan nyawa kita. Dan oleh karena itulah kalau misalnya kita hidup di teknologi yang memudahkan kita, kenapa enggak kita memanfaatkan teknologi yang bisa membantu kesehatan kita. Apalagi dokter laser ini kan juga dilengkapi dengan intranasal therapy kit yang bisa digunakan pada rongga hidung kita. Sehingga ketika dinyalakan, nanti sinar lasernya ini akan menstimulasi pembuluh darah kapiler yang begitu banyak yang ada dalam rongga hidung kita, supaya aliran darah lebih lancar di area kepala kita. Sehingga akhirnya bisa membantu mencegah stroke, membantu proses pemulihannya, dan juga membantu mencegah jangan sampai stroke terjadi berulang. Juga pemirsa harus tahu, jadi dia yang seperti dijelaskan oleh Mas Panji, dia bekerja bukan hanya untuk mencegah yang tadi terjadinya plak dan sebagainya ya, untuk mencegah mereka-mereka yang masih makannya kurang bagus, jadi untuk terapi pencegahan. Ya, yang masih merokok, yang olahraganya kurang, yang ada turunan hipertensi, yang ada turunan diabetes, jangan sampai jadi Yang paling penting mah yang belum punya gejala, Nah, prosesnya udah jalan gitu. Jangan tunggu sampai ada gejala. Betul sekali. Kemudian yang kedua juga adalah untuk pengobatan. Yang udah kena stroke Yang jangan lagi sampai sakit. berulang. Ya. 25% loh berulang. Bisa berulang. Yang sudah pasang ring jangan sampai nambah. Jadi Lord of the Ring ya kan. Nambah terus ringnya. Jadi jangan sampai serangan jantung itu berulang lagi. Yes. Dan bagi mereka yang sudah terkena, jangan sampai komplikasi akibat terkena juga seperti dia bisa berfungsi untuk rehabilitasi medik. Jadi yang stroke tidur terus, jangan sampai daerah di sininya itu akhirnya menjadi radang dan sebagainya, bisa diatasi juga dengan teknologi laser. Pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi. Betul sekali, dan ketika kita menggunakan dokter laser ini, satu hari pakai ini cuma 2 kali. Pagi-pagi dan juga malam. Durasi cuma 15-60 menit doang kok. Yang artinya ketika misal kita udah beres menggunakan, boleh keluarga kita yang pakai gantian. Jadi kan lebih hemat kan. Jadi makanya bagi Anda pemirsa di rumah yang ingin menginvestasikan kesehatan Anda, kenapa tidak Anda menggunakan teknologi yang tepat. Teknologi yang telah terdaftar resmi di Kementerian Kesehatan sebagai alat kesehatan. Dokter laser, mari cegah serangan stroke bersama dengan kita memanfaatkan teknologi. Hubungilah call center kami sehingga Anda bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Atau Anda juga bisa mengunjungi website resmi kami dan juga official store yang tersedia pada marketplace online Indonesia sehingga Anda bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Bagaimana dokter laser bisa membantu mencegah serangan stroke. Setelah yang satu ini kita akan bahas mengenai mitos dan fakta seputar penyakit stroke. Dan juga kita akan bahas mengenai 2 penyakit lainnya yang erat berhubungan sama darah, itu diabetes dan juga hipertensi. Jadi tetaplah bersama kami dalam Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, kembali lagi dalam Go Healthy, cara tepat hidup sehat, dan masih dalam pembahasan mengenai penyakit stroke ya. Awalnya memang kita membahas mengenai penyakit stroke ringan, tapi hati-hati jangan pernah menganggap ringan penyakit stroke ringan. Stroke ringan adalah stroke. Oke. Ini kita punya tayangan di mana mengenai stroke ini ada mitos atau fakta yang suka menjadi perdebatan di masyarakat. Seperti apa mitos dan fakta seputar penyakit stroke? India. Hai, saya Dr. Pin. Hari ini kita akan bahas tentang mitos dan fakta terkait penyakit stroke. Tusuk jarum pada jari, pada telinga, pada kaki itu untuk mengobati stroke. Mitos atau fakta? Stroke terjadi karena penyumbatan di otak atau pecah pembuluh darah di otak. Coba kita bayangkan, ya, yang kita tusuk di jari apa hubungan dengan di otak ya? Ya kan? Orang bilang,
Dengan tusuk jarum di jari, otomatis kan darah kotornya keluar tuh, sehingga penyumbatan lepas. Padahal itu tidak ada hubungan jauh sekali yang namanya otak dengan pembuluh darah yang di tangan. Jadi jawabannya adalah mitos. Bahwa stroke itu ditusuk pakai jari apapun, itu tidak ada efek apa-apa. Pertanyaan berikutnya, stroke tidak bisa dicegah, mitos atau fakta? Sebenarnya hampir 80% stroke bisa kita cegah. Yang penting kita mau melakukannya dengan cara cerdik. Nah, cerdik itu adalah singkatan biar kita mudah ingat. C adalah cek kesehatan secara berkala. Tujuan buat apa? Dengan kita cek kesehatan secara berkala, kita akan mengetahui faktor-faktor resikonya seperti apa? Diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat tinggi, ya, darah yang kental dan semuanya itu. Kalau kita ketahuan, otomatis bisa kita cegah sehingga tidak terjadi komplikasi sehingga terjadinya stroke. E adalah enyakkan asap rokok. Karena asap rokok itu akan merusak dinding pembuluh darah kita. Sehingga plak sedikit demi sedikit akan terbentuk. Sehingga memicu terjadi penyumbatan. Nah, jadi bagi Anda yang baik rokok aktif maupun pasif, stoplah. R. Rajin aktivitas fisik. Minimal 150 menit per minggu. D. Diet gizi seimbang. Yang namanya karbohidrat, protein, lemak, dan lain-lain harus seimbang. I. Istirahat yang cukup. K. Kelola stres. Dengan perilaku yang cerdik akan membantu kita terhindar dari serangan stroke. Nah, pemirsa ada dua penyakit lagi nih yang hubungannya erat sama kualitas darah yang tidak bagus, yaitu diabetes dan hipertensi. Kita bahas diabetes dulu boleh? Boleh. Boleh. Dan dia sebetulnya adalah penyakit yang bisa menyebabkan nih ujungnya komplikasinya ke arah stroke juga. arah stroke. Jadi muternya ke sana lagi gitu ya. Iya. Oke, yang namanya diabetes itu permasalahan cuma satu. Gula darahnya itu tinggi di dalam darah. Kadang-kadang nggak kerasa sama orangnya. Yang kerasa adalah lemes. Kenapa bisa lemes? Karena gulanya itu nggak dibakar, nggak jadi energi. Nggak jadi energi. Jadi sebetulnya teknologi laser itu akan membantu membuat tubuh kita mengoptimalkan yang namanya si gula darah. Yes. Gula darahnya dibakar, kolesterol dibakar supaya nggak tinggi dalam darah. Betul sekali. Yang ada adalah yang namanya tenaga kita jadi tinggi. Betul sekali, oleh karena itu makanya ketika kita menggunakan dokter laser secara rutin, ini biasanya para penderita diabetes bukan hanya mendapatkan angka yang lebih baik ketika cek lab, adalah gulanya udah mulai turun. Bintangnya ya berkurang udah ya. berkurang, tapi juga badannya menjadi lebih segar. Nih bisa dibayangin, para penderita diabetes kan gampang lemas, gampang ngantuk. Pernah ngerasa lemas, ngerasa ngantuk seharian? Jarang kayaknya. Bayangin kalau itu tiap hari. Aduh. Kan nggak enak kan? Oleh karena itu ketika menggunakan dokter laser kan badan lebih segar, lebih berenergi. Artinya waktu untuk kerja juga lebih baik, lebih fokus. Dan waktu kita bersama keluarga kan juga menjadi lebih Kualitas baik. jadi bagus Bisa jadi ya. orang yang berbeda ya Mas Panji? Yes, kehidupannya kembali lagi kayak dulu. Dan Oke. tidur. Ya, pada orang-orang yang biasanya menggunakan teknologi laser ini biasanya tidurnya akan jauh lebih baik. Karena seringkali juga pemirsa di rumah juga sering menganggap enteng. Kalau nggak bisa tidur ya udahlah, mungkin lagi ada masalah. Padahal kalau dia berkepanjangan, terutama yang mereka-mereka yang memasuki usia menopause, andropause, ya, itu biasanya sulit tidur. Padahal tidur itu bisa mengundang berbagai macam penyakit, bisa bikin gemuk, bisa daya tahan tubuh menurun, Betul. mengundang berbagai penyakit Betul. termasuk Betul. kanker, dan Iya. juga yang paling kita takutkan adalah kita menjadi moody. Ya, Ya. jadi tidak bisa bekerja. Iya, itu menular ya kemana-mana, jadi kan kemana-mana terus jadinya. Yang penting adalah Betul. teknologi laser bisa membantu. Yes, karena itu dia kenapa digunakan pagi dan juga malam. Nah, pagi hari adalah untuk membuat badan kita menjadi lebih segar, lebih berenergi. Nah, makanya gula darah dan kolesterol akan digunakan lah sama tubuh kita Iya, itu. iya, iya. Makanya bisa turun. Dan digunakan malam hari supaya tidurnya menjadi lebih enak, memberi keterangan sekaligus juga membantu menjaga tensi jangan sampai terlalu Nyambung tinggi. ternyata. tensi ini Nyambung penting nih nih. hipertensi. Ah. Pemirsa hati-hati nih buat Anda yang Iya. susah tidur. Coba cek deh pagi-pagi. Biasanya tekan darahnya Iya. Tinggi Pada dasarnya itu, tekanan ya. darah pasti lebih tinggi kan kalau pagi hari. Pagi hari, Tapi betul. kalau udah pakai cara kurang tidur lebih tinggi Nah. lagi. Ternyata teknologi laser ini dia bisa mengaktifkan zat yang namanya nitric oxide. Nitric oxide ini bisa melebarkan pembuluh darah, membuat pembuluh darah menjadi lebih elastis, lebih lentur. Akibatnya apa? Akibatnya darah lebih lancar dan kemudian tekanan darahnya juga menurun. Dan bukan hanya di daerah situ saja, di daerah jantung, Oh, iya. tapi juga daerah di sekitar organ keperkasaan. Jadi seringkali orang-orang yang menggunakan teknologi laser ini juga keperkasaannya juga bertambah. Oh, merasa terbantu gitu Ya, ya. merasa terbantu. Oh. Betul sekali. Oleh karena itu kita nggak usah milih-milih kita mau dapetin manfaat yang mana. Pakai sekaligus pakai. Pakai aja 1 hari 2
2 kali kita udah kena penyakit, kita bisa pakai supaya cegah jangan sampai kena komplikasinya. Yang belum punya penyakit juga bisa menggunakan sebagai langkah pencegahan. Satu alat kita punya, satu keluarga bisa pakai. Bisa merasakan ya Bisa semua manfaatnya. merasakan manfaatnya. Itu yang paling penting sih sebetulnya ya. Lebih hebatnya lagi, teknologi laser ini juga bisa digunakan bersamaan dengan Obat. Nah, ini penting nih, penting nih, Betul, penting nih. ya. Penting nih. Karena dokter laser ini kan adalah alat kesehatan yang memang udah terdaftar juga di pemerintah. Jadi tentu saja ini akan dapat mendukung pengobatan. Karena fungsinya laser kan melancarkan aliran darah. Jadi pas kita konsumsi obat, penyerapannya, distribusinya kan bisa lebih optimal. Ya pokoknya kalau cari alat kesehatan, nih buat pemirsa di rumah nih ya, pegangannya cuma 2 ya. 1, bahwa dia itu terdaftar ya, resmi di pemerintah. Yang kedua, cek lagi, kira-kira boleh nggak sih pakai obat barengan sama alat kesehatannya? Iya. Kalau tidak boleh, udah ada yang salah di sana. Harus dipertanyakan. Karenanya harusnya dia barengan bisa dong, Betul. nggak saling kontradiksi mestinya. Ingat, pola hidup yang sehat ini adalah pegangan kita. Konsumsi obat-obatan jika memang dibutuhkan dan lengkapilah kesehatan kita dengan memanfaatkan teknologi yang tepat yang telah terdaftar resmi di Kementerian Kesehatan sebagai alat kesehatan Dokter Laser. Anda bisa mengunjungi website kami ataupun menghubungi nomor telepon yang tertera pada layar kaca Anda, ataupun Anda juga bisa melihat atau mengunjungi official store yang tersedia pada marketplace online Indonesia sehingga Anda bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap nih bagaimana caranya teknologi laser bisa membantu kesehatan kita, terutama meningkatkan kualitas darah kita. Karena kualitas darah menentukan kualitas hidup. Oke, terima kasih Mas Panji. Terima kasih, Mas Kang Boyga, Ronald. terima kasih Sama-sama, juga Mbak Kang Lula Ronald. ya. Seperti penjelasan tadi, mari supaya sehat, kita harus menjadi orang yang cerdik. Yes. Supaya kita punya cerbung, cerita yang bersambung. Cerita hidup kita masih panjang. Jangan cerpen ya. Jangan cerpen, cerita pendek gak pengen dong. Kita harus memiliki cerbung, cerita hidup yang terus bersambung. Luar Ya. tapi biasa. dengan sehat. Dengan sehat dong, jangan sampai hidupnya ceritanya panjang tapi kita nggak sehat. Ya. Makanya supaya sehat, saksikan terus Gulati cara tepat. Hidup Hidup sehat. sehat. Sampai jumpa.